Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhi'ahu 'ala kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari rahmat Allah dan juga ridhonya. Alhamdulillah, pada malam hari ini ketika orang lain mungkin di rumah, di kedai kopi, nonton TV, kita ambil waktu ini sebaik-baiknya. Di antara ungkapan Imam Syafi'i lagi ini, kata Imam Syafi'i adalah idza nama girrun fil jallaili fashar. Ketika orang lain istirahat, orang lain dengar, duduk kedai kopi, bercerita, ngurumpi, maka fashar. Kata Imam Syafi'i ini, carilah ibadah. Bahkan pada baris kedua, Imam Syafi'i menjawab lagi, fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Mangatnya udip, indahnya hidup ini dalam he. Cikala nurut kahek gedong, orang gedung nikmat tak dunia. Atau urohan dengut terus bekerja, kahek kerja uro malam tak mangat dengut. Ini ungkapan Imam Syafi'i. Sesungguhnya udipnya mangat dalam kita ini berusaha. Maka orang yang uronya dengut, malam dengut, dan mangat udip. Namanya mangat udip adalah yang siangnya dia bekerja, kahek bekerja, dan malam dia istirahat. Dan malam hari ini urang lain tengok mangat duk mungkin makan kedai kopi, bercengkerama mungkin makan kedai kopi. Kita ambil 1 jam ini taduk memahami agama yang lebih hebat. Kita amalkan ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, kita selamatkan ini tentang bab bagaimana akhlak sesama makhluk. Dan kita kaji dan kita sampaikan, tinggal sabote yang Allah adalah mengamalkan akhlak sesama makhluk. Dan insyaallah kalau semua warga Cureh, warga Le, warga Murun mengamalkan akhlak sesama makhluk, insyaallah warga kampungnya aman. Dan malam hari ini kita pindah ke bab ini, bagaimana akhlak kepada orang kafir. Kalau nengok buku ini setelah nanti ini, bagaimana akhlaknya kepada hewan dan seterusnya. Sebagian orang beranggapan orang kafir itu mesti diperangi, mesti dibom, muncullah bom Bali dan seterusnya. Apakah demikian seorang muslim memahami tentang orang kafir itu? Sehingga ketika membom Bali misalnya, yang meninggal juga orang muslim sebagian. Maka kaji malam ini adalah yang pertama, siapa itu kafir menurut kita, menurut Allah, dan nanti bagaimana akhlak kita ini kepada orang kafir. Kita memahami makna kafir. Mungkin langkah indahnya saya tulis dulu, itu gampang diingat. Ini makna kata kafir. Saya sudah bilang ini kata kafir. Kaf, fa, ra. Ada kaf ya, ada alif sepanjangnya. Kalau kajian ilmu bahasa namanya dia ini ismul fa'il. Apa itu ismul fa'il? Orangnya. Kalau kafir itu orang kafir.
Nah, kata kafir dari dia kata kafara. Apa makna kafara? Menutupi atau tertutup. Dia makna kafir. Ketika orang kafir berarti hatinya tertutup pada nur ilahi. Nanti akan timbul bahasa lain. Contoh, ada orang yang dia banyak nikmatnya, nggak bersyukur dia bilang dia kafaru nikmat. Artinya apa dia? Hatinya tertutup dari nikmat yang Allah berikan. Maka dia kafaru nikmat. Nanti ada orang yang bersumpah. Dalam bahasa Arab ini dia al-yamin, disumpah. Nah, kata kafarul yamin artinya adalah orang yang melanggar sumpah tadi, dia buat kafarah. Kafarahnya apa? Menutupi sumpahnya. Jadi kafarah yamin. Atau jadi hadis dan ayat Allahu kafara dzunubahu. Ada kata kafarah, ada kata dzunub, dosa. Maka kafarah ketika itu Allah tutup dosa-dosanya, makanya Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dia kafarah az-dzunub. Namun asli katanya kafarah tadi kafir adalah dia kafarah. Kalau begitu orang kafir hatinya tertutup dari cahaya Allah atau hidayah Allah. Ini secara bahasa. Namun bagaimana definisinya dalam surah An-Nisa? Ayat ini An-Nisa itu ayat 150. Apa kata Allah? Innal ladzina yakfuruna billahi war rasul. Semuanya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan yang pertama adalah orang kafir ini percaya sama Allah. Namun orang kafir nggak percaya kepada semua rasul. Kalau dia nggak ada uang, itu jamak. Kalau Rasulun satu itu, Rasulullah Muhammad satu orang. Tapi kalau dia nggak ada uangnya, Rasul ini banyak nabi. Artinya orang-orang yang kafir itu dengan Allah dia percaya, namun nggak percaya dengan semua nabi. Maka ketika seorang yang percaya hanya kepada Isa saja, orang ini disebut dengan Nasara. Yang percaya Allah tidak bisa. Kalau orang ini nggak percaya Muhammad, atau orang yang percaya hanya kepada Musa. Nah, ini Musa saja, nggak percaya sama Isa, nggak sama Muhammad, maka orang ini disebut dengan al-Yahudi. Orang Yahudi hanya percaya kepada Allah dan Musa saja. Dan ujung-ujungnya, kalau orang-orang hanya percaya Isa saja, yang disebut dengan Nasara, kitab yang dia percayai adalah Injil. Orang yang percaya sama Musa, yang disebut dengan Yahudi, maka kitab yang dia percayai bukan Al-Quran, bukan Injil, namun kitab Yahudi yaitu Taurat. Nah, ini kitabnya. Jadi kalau begitu, siapakah orang yang kafir itu? Orang yang tidak percaya kepada semua nabi. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ini, tafsir jalan lain itu juga tafsir. Lagi ini tafsir Al-Qadir Ibnu Ar-Razi begitu bahwa orang yang percaya sama Allah namun nggak percaya semua nabi, maka dia bagian dari kafir. Muhammad percaya, Isa percaya, Musa percaya, Ishak nggak percaya misalnya, Ismail percaya misalnya, maka dia bagian dari kafir. Tapi secara bahasa ini dia apa dicari intinya yang percaya hanya sebagian saja. Namun nanti kafir dalam pengembangannya para ulama membagi dua pada awalnya. Yang pertama dia namanya kafir zimmi, yang kedua namanya dia kafir harbi. Zimmi ini dia kata zimma. Apa zimma? Tanggung jawab.
Kafir zimah ini orang kafir yang tidak Islam dia, namun tinggal di daerah Islam di bawah lindungan Islam. Itu dia zimmi. Yang biasanya dia berzakat, berpajak ya, orang Muslim. Namun yang harbi ini orang kafir yang memerangi Islam. Inilah yang wajib diperangi. Namanya dia kafir harbi. Kawan yang mulai ikut, kawan yang mulai mengajarnya, maka perintah Allah Rasulnya perangi orang itu. Maka diperangi karena orang ini sudah memerangi kita. Maka yang boleh kita perangi ini kafir harbi ini. Apa tandanya? Awalnya itu mulai mancing, menyerang Muslim. Nanti kafir zimmi ini dalam pengembangannya ada namanya dia kafir al-mu'ahad. Yang kedua ada kafir al-mustaqbil. Ini mustaqbil. Apa mu'ahad ini? Yang dia ada perjanjian bahwa para kafir yang Islam ini tidak perang. Contoh ketika ada dua utusan Muhammad bin Kazab mengantarkan ke Nabi Rasulullah, Nabi tidak bunuh itu dua orang itu. Apa kata Nabi? Seandainya dia bukan kafir mu'ahad, saya akan bunuh dia. Karena orang itu di atas perjanjian dengan Nabi. Namanya kafir al-mu'ahad. Yang kedua kafir al-mustaqbil. Mustaqbil dikatakan dia amanah. Apa ini? Orang kafir minta suaka politik, atau minta keamanan, minta kedamaian. Ini mustaqbil namanya. Nanti ada ulama bagi tiga, kafir zimmi, harbi, dengan mu'ahad. Namun zimmi, harbi, mu'ahad, mustaqbil. Namun yang keempat dia awal dibagi dua, zimmi dengan harbi. Adapun yang dua ini al-mu'ahad awal mustaqbil bagian dari kafir zimmi. Ya dia tidak diperangi. Tapi kalau orang yang tidak memerangi ini dia pindah naik derajat dia ke kafir harbi. Nah dia wajib untuk diperangi. Ini dia makna kata kafir. Nah, dalam Al-Quran itu disebut dalam surah An-Nisa ayat 151 apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Siapa? Yang tadi. Dalam surah 150 kata Allah, innal ladzina yaquluna billahi wa rasuli wa yuridu ay yufarriqu bainallahi wa rasuli. Membedakan antara Allah dan Rasulnya. Kamu hanya beriman kepada Allah, Isa Anda. Ini maknanya nih. Kamu hanya beriman kepada Allah, Musa mandang misalnya. Nama aku Muhammad. Maka semua tafsir menjelaskan inilah karakternya, definisinya orang-orang kafir yang percaya hanya sebagian, enggak semuanya. Nah, kalau begitu, kita orang Islam yang pertama dalam surah Ali Imran itu ayat ke-19 apa kata Allah? Innad dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridai, yang Allah rahmati, Islam. Atau ada yang ragu, ini Islam. Kembali Allah pertegas lagi ini Ali Imran 85. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, mungkin Nasrani, mungkin Yahudi, mungkin Majusi, dan masa almarhum Gus Dur disahkan juga Indonesia agama Konhocu, mungkin Konhocu mungkin misalnya. Apakah itu? Nah sambungan ayat palayu kebala minhu, maka agama itu tidak Allah terima. Yang cari Nasrani, Majusi dan seperti tadi itu, ini Allah pertegas agama itu tidak Allah terima. Fala yuqbala minhu. Sambungan ayat wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang-orang seperti itu yang non muslim tadi Allah ungkapkan dalam Ali Imran tadi 85, mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau begitu,
Nabi Muhammad membawa risalah ini itu agama yang sempurna. Kalau kita tengok yang sering kita hafal dalam salat ini, wattini wazaitun waturisin wahazal baladil amin. Ini semua ayat melambangkan, menyampaikan tempat-tempat turunnya agama ini, atau tempat turunnya kitab. Wattini wazaitun, ini sebuah tempat, sebuah daerah yang dia ada buah zaitunnya. Dan di sini Isa alaihissalam. Waturisin, ini bukit Tursina. Siapa? Musa alaihissalam. Nah, ketika kalau katakan di akhir tadi, wahazal baladil amin, di negeri yang aman ini, itu Mekah. Di Mekah itulah Nabi Muhammad diturunkan dengan Al-Qur'annya. Artinya Al-Quran melengkapi sebelumnya ini, melengkapi Injil, melengkapi Taurat, melengkapi Zabur punya Nabi Daud. Kalau gitu Al-Quran ini kitab pelengkap, melengkapi Zabur, Injil, dan Taurat. Maka kapan turunkan dia? Di mana kata Allah, wahazal baladil amin. Ini sudah menjelaskan tadi proses turun tadi agama-agama ini. Maka dalam surah Al-Maidah itu terakhir turunnya wahyu kepada Muhammad di Haji Wada. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya cukupkan nikmatku. Yang paling pokok ujungnya ini waraditu lakum Islam Madinah. Kata Allah, saya rela, saya ikhlas, saya ridhoi agama Islam ini. Maka yang sudah Islam hari ini jangan goyah. Nah, begitu kan? Artinya inilah agama yang terakhir turun, yang Allah dalam Al-Quran katakan ridhoi, yang Allah sempurnakan. Dan agama kita ini juga melengkapi agama-agama sebelumnya. Maka dalam Islam juga percaya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi yang Allah kirim. Namun sebagian agama tadi tak meyakini ada Muhammad. Walaupun dalam Injil tertulis nanti ada Nabi namanya Ahmad. Dalam kitab Taurat tertulis nanti ada Nabi namanya Ahmad. Maka sebagian agama itu dia ada agama ada yang namanya Protestan, agama Ortodok, Katolik. Ini sama awalnya Isa Al-Masih, Injil kitabnya. Namun yang baru ini cenderung dia protes. Kalau Jawa le, kalau lagi jamun deh, ini kabaru jino. Nah, ini kitab baru lagi ya. Namanya ini Kristen Protestan. Yang masih kayak lama, penjian lama namanya dia Katolik. Mulai lagi tadi bahwa agama kita ini yang sempurna, melengkapi agama-agama sebelumnya. Sekarang kita masuk ini kepada akhlak, kepada kafir. Mungkin yang mau bertanya mungkin silakan. Silakan. Ya. Ini agak sedikit melenceng, tapi memang ada kebenaran. Apa pengamaknya dia ini keyakinan. Ada kelompok namanya Syiah, dan Syiah itu pun juga dia aneka macam itu. Syiah Rafidah, Syiah Houthi, Syiah semua. Muno Jinudin Yugolun duk kena lemah sabu hadis. Punya hadisnya saya tarikul Yahud. Orang-orang Yahudi akan berpecah. Saya tarikun Nasara. Orang-orang Nasrani juga akan berpecah. Terus sambung hadis, saya tariku ummati. Juga umatku akan pecah. Nah, sampai tukang hadisnya bunyinya dia 73 golongan.
Kalau Syekh Ali Jum'ah, saya ikut juga hal kemarin melalui YouTube, dan Syekh Buaiti, ini Syekh Jum'ah ini yang dibom oleh orang-orang Houthi di waktu Jumat. Di pertengahan hadis ada bunyinya dia 73 kelompok. Apakah itu 73 itu hanya kelompok mukmin saja? Syekh Buaiti, Syekh Ali Jum'ah menjelaskan hadis ini di awal dengan orang-orang Yahudi akan berpecah belah, orang-orang Nasrani akan berpecah belah, dan juga orang-orang mukmin umat Rasulullah berpecah belah. Maka pemahaman dua imam tadi yang berpecah belah ini bukan hanya Muslim, semuanya Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Karena di masa Rasulullah juga ada Yahudi, juga ada Nasrani. Makanya ini hadis awal dengan sayaftarikul Yahud, sayaftarikul Nasara. Nah, di antara mungkin pecahan Islam, nah ini kan pecahan Islam, kajian teologinya adalah ini nih, Syiah. Mungkin kita ambil sebuah segmen nanti menjelaskan seperti apa etikot keyakinan Syiah itu, seperti apa dia ambil bentuk ibadahnya. Namun jelas begini, Syiah ini muncul, ada namakan dia Ahlul Bait. Kok Ahlul Bait? Orang-orang Syiah sangat mengagungkan keluarga Ali bin Abi Thalib. Ali, istrinya dan anak-anaknya. Dan bahkan sebagian sahabat keyakinan yang berhak di Nabi bukan Muhammad, namun Ali bin Abi Thalib. Dan setiap tahun orang ini peringati meninggalnya Hasan di Karbala. Hanya Popodro ya. Popodro. Hah? Ya, enggak usah. Anak Ali tadi, ini dia menyakiti diri sendiri. Supaya apa? Sama sakitnya lagi dialami oleh Husain. Ini dari Syiah tadi. Nah terus, kalau mau kita tengok sejarah lagi ini, kapan munculnya ini perpecahan dalam Islam? Itu meninggalnya khalifah yang ketiga, namanya Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan Nawawi mengatakan bahwa dalam Al-Quran kalimat falyatalattaf, warna merah dia mengatakan bahwa itu percikan darah dari Utsman bin Affan. Nah, kisahnya Utsman bin Affan ini awalnya di mana pejabat yang kurang pas dia ganti dengan keluarga dia, namun yang mampu, yang cakap. Nah, sebagian kelompok menganggap bahwa Utsman bin Affan cenderung nepotisme, diangkat warga Adro, memberontak. Dan Utsman tahu pada hari itu dia akan dibunuh. Maka semua sahabat dia panggil, kasih lun tumbang. Weh Adro. Sahabat suruh pergi. Jadi ketika Utsman lagi baca Quran, masuklah algojonya. Igo kenong algojonyo, yang kena pertama adalah istrinya, namanya Naila. Istri Utsman bin Affan, Naila, putus tangannya ini dari jemarinya, menahan pedang tadi sudah sampai ke leher Utsman bin Affan. Namun tumbang Naila, pedang kedua menebas leher Utsman. Ini awal munculnya permasalahan. Terus meninggallah Utsman, dikafani Utsman dan dikuburkan seterusnya. Dapat mengatakan bahwa naiklah ini Ali bin Abi Thalib. Namun ada pihak-pihak yang tidak senang, mengatakan bahwa yang membunuh Utsman itu adalah Ali bin Abi Thalib, karena dia ingin mendapat khalifah. Rasukan ini, fitnah ini bersebar nih, bahwa yang bunuh Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Maka muncullah kelompok-kelompok lain menyerang Ali, anggapan bahwa Ali lah yang membunuh Utsman, bukan Ali berhak. Nah muncullah itu namanya perang Siffin.
Ini pecah-pecah awalnya. Dalam perang ini timbul Khawarij. Nah, ini kelompok Khawarij. So Khawarijnya hana ikut Ali, hana ikut kelompoknya. Ini Khawarij, keluar dia. Ini awal sejarah dari muncul nih perpecahan dalam Islam. Dan bahkan dulu kelompok Ali, kelompok lawan Ali ini itu berujung dengan tahkim. Apa tahkim? Kembali ke hukum. Ini Al-Quran. Tadi bang pedang begini, kembali ke Al-Quran. Mendamaikan dua kelompok ini. Namun pecah belah dah panjang ini. Banyak khatib nanti yang ala Ali menjelekkan lawannya. Yang kelompok lawannya menjelekkan Ali. Nah, kapan mulai khatib ini memuji-muji sahabat? Itu masa Khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Namanya dia Abdullah bin Umar. Sebelum beliau ini Abdul Malik bin Marwan yang ke-7. Mandua awalnya menjabat cuman, kalau Abdul Malik bin Marwan cuman 2 tahun, sementara Abdullah bin Umar 2 tahun 8 bulan. Itu saya khalifah. Dan berkabung bahwa ini munculnya kelompok-kelompok sampai akhirnya muncullah Syiah. Yang Syiah ini mengedepankan yang berhak dari Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad. Dan juga bahkan mengakui bahwa Nabi ini ada yang berhak pun khalifah bukan Abu Bakar, adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang imam sedang jenazah Rasulullah Ali, yang mantan turun Rasulullah Ali. Maka Syiah secara umum mengedepankan dia Ali lebih berhak memimpin ketimbang yang lainnya. Namun juga Syiah ini berpecah-pecah. Ada Syiah Sunni, nah Syiah Houthi, nah Syiah Rafidah, dan aneka macam Syiah. Namun Pak Kecil yang paling penting tadi bahwa keyakinan Syiahnya Allah, namun Syiah meyakini bahwa di bawahnya itu yang layak, yang berhak menjadi Rasul bukan Nabi Muhammad, namun Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Silakan yang lain yang mau bertanya. Saya baca-baca di buku itu kan orang kafir itu dia berdoa kepada Allah, apa saya berdoa? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya, ketika orang kafir berbuat baik, orang kafir berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah orang kafir ini Allah terima doanya atau amal baiknya? Ayat menjawab, waman amila min dzakarin wa unsa. Barang siapa yang laki-laki perempuan berbuat baik, syaratnya beriman. Mau Yohana beriman, nerima. Ini ayat jawab. Kau jawab dulu, Quran jawab. Jadi syaratnya adalah untuk amal kita ini Allah terima sebagai ibadah, sebagai amal, Al-Quran menjawab, hendaklah orang itu beriman. Jadi iman kalau begitu syarat utama amal kita ini Allah terima. Kalau begitu apakah doa orang kafir atau tadi amal orang kafir Allah terima? Ayat ini jawab tidak. Mungkin Allah awalnya, bukan Allah awalnya. Nah, Allah awalnya. Orang Kristen kan kalau doa dia kan Allah. Allah. Jadi makasih Pak Marwan. Yang lain silakan yang mau bertanya Pak. Igor Tamong tentang akhlak kepada orang kafir. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, ini kitab Minhajul Muslim atau bahasa Indonesianya dia pedoman hidup orang muslim, terjemahannya ini menjelaskan bagaimana orang muslim mesti berakhlak kepada orang kafir. Yang pertama poinnya adalah adamu iqrarihi al-kufri. Tidak meyakini bahwa orang kafir itu benar. Ini adamu iqrari. Jadi kalau begitu kita secara hukum ini secara beragama enggak ridho dengan orang kafir. Karena kita tidak mengakuinya. Yang kedua, ba'duhu bi baghdillah. Kita membenci orang kafir itu karena Allah. Yang kita benci adalah keyakinannya. Kalau bunyi ayat innamal musyrikina najisun, semuanya orang musyrik itu najis. Yang najis adalah keimanannya, bukan orangnya. Ben hukum untuk ulun kafir lagi asih.
Kemumpun kan masih baca. Perah sama longkon. Yang najis adalah keimanannya. Oh, kita belanja nanti sama orang kafir non muslim, sentuhan tangannya misalnya tadi kembaliin uangnya, itu nggak apa-apa, itu nggak najis. Atau di jalan senggolan di kulitnya sama orang kafir, itu nggak najis. Tapi kalau masuk masjid tak boleh kan? Ya, karena tadi masjid kan orang Islam masjidnya. Kopi. Hah? Jualan kopi. Ya, nanti orang kafir juga kopi, tajib. Bahkan Rasul contohkan, Rasul diundang undangan makan orang kafir, sediakan makan orang kafir, tapi makan. Makanya tadi secara keyakinan kita pahami yang najis itu adalah keimanannya, bukan kulitnya, bukan uangnya. Nyop yang kopinya najis, bukan. Di keimanannya. Maka bencilah orang kafir itu karena Allah atau karena keimanannya. Yang ketiga, adamu muwalatihi wa mawaddatihi, tidak mengikutinya dan tidak mencintainya. Bagaimana maknanya dia tidak mengikutinya? Ini yang panjang kasusnya ini antara ketika Gubernur DKI mengangkat surah Al-Maidah dalam satu ini mengatakan salah surah Al-Maidahnya. Nah, ini yang tadi ini tidak mengikutinya dengan tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin. Baik RT, RW, kecil, camat, bupati seterusnya. Di samping Al-Maidah, ini surat Ali Imran ayat 28. Itu apa kata Allah? La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hendaklah orang-orang mukmin ini tidak menjadikan orang-orang kafir aulia, pemimpin-pemimpin mereka. Supaya apa? Enggak mengikuti mereka. Kalau orang kafir pemimpin kita ini, mau enggak mau kita ikut pemimpin. Karena bunyi ayat atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin. Nah, kalau pemimpin kita pilih orang kafir, otomatis mau nggak mau kita ikut. Nah, akhlak kita adalah tidak mengikuti orang kafir. Yang keempat, insafuhu wal adlu ma'ahu wastida'ul khairi lahu in lam yakun muhariban. Kalau kafir itu nggak memerangi kita, maka kita dianjurkan ini al-adlu, bersifat adil. Orang kafir itu kenapa harus adil? Ayat menjawab Al-Quran. Yang pertama, adil itu lebih dekat ke takwa. Fa innal adla aqrabu ila taqwa. Yang kedua juga ini menjawab ayat Al-Quran juga. Apa kata Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Makna al-qasdu adalah adil. Bagi orang-orang yang tidak memerangi kita dan tinggal di daerah muslim, maka berlaku adillah bagi dia. Contoh, ini yang meninggal bulan Februari 2017 itu Nek Abdul Aziz, Gubernur Kelantan Malaysia. Menjabat ini gubernur 5 dekade ini. 5 dekade. Dipanggil dia dengan Tuk Guru. Ini gubernur kalau bahasa kami begini. Ini masa Khalifah sahabat Umar bin Khattab. Maka Nek Abdul Aziz ini yang menjabat gubernur di Kelantan ini 5 periode ini sama seperti ini. Rumahnya itu terasnya, garasinya sama lagi gudang menyo. Ini rumah gubernur. Pakaiannya lagi pakaian gubernur. Kami pernah mampir ke kantor beliau, ke gedung gubernur itu. Masuk WC, terus di luarnya itu ini toilet gubernur. Saya pikir ini marmer, pokoknya mewah lah begitu. Namun ternyata kamar mandinya hanya diplester dengan semen. Ini bersih memang.
ini toilet gubernur. Kalau kita berkunjung ke sana, dia jamu kita, namanya banyak kuenya. Air aqua 1, kue 2 biji. Tamu gubernur nih, tamu gubernur. Namun nanti kita dengan kue 2K, lainnya I tabo. Nyata kue yang I-nya konpeng pemerintah, pengro yang. Gubernur. Pak Gubernur. Jadi pernah kasus begini. Nek Abdul Aziz pergi umroh. Lepas umroh kan. Jadi kepala PU di Kelantan itu ukurlah jalan arah ke Lampau Nek Abdul Aziz. Karena hobi beliau asal orang minggu ya Lampau. Dengan kepala PU di aspal. Di aspal jalan ke Lampau Nek Abdul Aziz. Nah itu pulang dari umroh beliaunya, kalau jalan ke di aspal benar, gemo pokoknya. Kau senang, gemo, senang. Ada aspal jalan ke Lampau dulu. Nyo gemo, hoi, tu aspalnya. Kepada dia ke tangan, lun, nek guru. Ya, dihitung lagi semua berapa habis semua dananya, potong gaji lu. Iko gaji lu. Yang menariknya, 5 periode orang Cina non Muslim semua pilih Nek Abdul Aziz jadi gubernur. Non Muslim, Chinese memilih beliau nih jadi gubernur Kelantan selama 5 periode. Kami pilih Nek Abdul Aziz, anda lain. Kenapa? Dalam bolong di Cinanya oleh kebuatnya. Karena Nek Abdul Aziz berlaku adil, walaupun bukan non Muslim. Maka apa terjadi di kampung Cina itu? Abdul Aziz awedul. Maka banyak anak di Kelantan itu yang bernama adalah Nek Abdul Aziz. Kalau mau jumpa dia gampang. Po 2 malam naik masjidnya. Oleh subuh, yang subuhnya ngerame. Lahian gepehnya Abdul Aziz oleh subuh. Bukan? Turu. Lu nanu je Melayu na bungo. Tonan. Nah, dia senama. Maka kalau mau jumpa sama Gubernur Kelantan dulu nggak perlu ada audiensi. Pam pres atau apa namanya keamanan itu cukup datang ke masjid malam hari jam 2 malam dia menunggu. Apa kata beliau menarik? Kita hari ini kalau mau dapat pujian orang itu gampang. Nak buat Kelantan menjadi makmur, jadi indah, jadi mewah, mudah. Kata Nek Abdul Aziz. Namun yang salah saya hari ini kata dia, tak buat awak ini, buat saya ini jadi ikhlas sama Allah, ini yang susah. Kamu saya pergi langsung puji saya, nangis dia. Oh lu tidak mendung, puja-puja lu. Dan lun kata Abdul Aziz, paling anak galak puja-puja. Maka awak nih kata dia setiap malam minta sama Allah cuma 2 malam semoga awak ini enggak mudah dipuji-puji. Maka contoh tadi bahwa seorang pemimpin mesti adil walaupun bukan muslim. Nah, Nek Abdul Aziz itu Kelantan membuktikan. Namun bulan 2 berosa 2017 Februari beliau meninggal. Setelah menjabat di Kelantan selama 5 periode. Dan pernah kasih 2 kali atas undangan Ibu Eliza. Dipanggil dia Nek Abdul Aziz. 57. Tapi kalau dari Kelantan banyak, itu semua kenal tuh, semua kenal. Dari Kelantan dan bahkan dari Malaysia, dari daerah 8 misalnya mana itu tahu siapa Nek Abdul Aziz. Atau dipanggil dia ngantuk guru. Pakai sederhana. Makan nasi bungkus. Kalau tanya, kemana Nek Abdul Aziz? Persis seperti Umar bin Khattab. Pemimpin yang keliling dia, tapi nggak kaya. Mobil dia, itu mobil Corolla tahun 76. Yang gubernur. Ada mobil gubernur memang, dia naik dia. Eudoro-nya, Corollanya. Dan garasinya, seperti kandang kerbau kita kasihnya. Seng mati seng, ayo kodok. Kamu jak rumah kanya, kenapa pak rumah? Yang komplek, bilang aneh sih roh, mimi, banyak pak rumah tu guru, nyane bukan? Lucu cowoknya nih, ini rumah.
Nah rumah dia jauh dari kategori rumah kita di sini. Dan dia seorang gubernur. Ya, Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, maka tadi seorang pemimpin dia mesti berlaku adil walaupun yang pimpinnya ini adalah non-muslim. Selanjutnya, yarhamuhu birrahmah al-ammah. Kita juga muslim memberikan juga perhatian atau kasih sayang sama manusia. Nabi mencontohkan. Di pinggiran Madinah itu ada orang buta. Orang buta ini setiap hari ini mencerca, menghina Nabi. Namun Nabi terus menyuapi. Ling lebu, ya Allah. Ngelimbunya, kayak kena butanya, si Muhammadnya nah, kan kita kigo sih. Tapi Muhammad udah yang limbu. Kapan tahunya dia? Meninggal Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib minta ke Aisyah, apa kau Nabi Muhammad? Kenapa saya kerjakan? Kata Aisyah, Nabi Muhammad setiap hari bawa makanan ke pinggiran kota Madinah, menyuapkan seorang yang buta. Ali pergilah menggantikan Nabi Muhammad. Ketika Ali menyuapkan si buta ini, apa si buta itu? Yang pertamanya, saya paling benci dengan Muhammad, dan seterusnya. Nah, ada pejabat pegawainya. Pakan udah beda udah. Yang limbung kalau lagi berokon. Dulu orang yang nyok saya itu nyaman, tenang, lemah lembut. Nyok, kata cuk lo nyok. Tuh nyok, bepegah lun Ali. Bepegahlah Ali benar. Yang berokon, yang menyokkan engkau itu nasi, itulah Muhammad. Berdiri dia dan menangis, langsung masuk Islam. Artinya nyok kafir, kamu Islam kan akhlak Nabi. Maka tadi Nabi mencontohkan kita pun juga mesti menyayangi sesama makhluk dengan orang kafir. Kalau mereka kelaparan, wa it'amuhu idza jaa. Kalau orang kafir kelaparan, kita pun juga memberikan makanan. Dan Nabi mencontohkan, kalau orang kafir tadi bersin, kalau kita kan yarhamukallah. Maka bagaimana doanya kalau orang kafir itu bersin? Maka Nabi mengajarkan kalau orang kafir itu bersin, maka bacalah yahdikumullah wa yuslih balukum. Yahdikumullah wa yuslih balukum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan perbaiki kondisi kalian. Ini kafir bunuh bersin. Jadi kalau orang muslim bersin, yarhamukallah. Rahmat. Ini menyikapi bersin bunuh, bacalah yahdikumullah wa yuslih balukum. Semoga Allah memberikan kamu ini hidayah. Yahdikumullah. Terus wa yuslih balukum, aslahannya memperbaiki bala ini kondisi. Semoga Allah juga memperbaiki kondisi kalian ini dari kafir menjadi orang yang beriman. Kalau orang kafir mengawali salam, maka jawablah waalaikum. Nah cukup, habis. Ini aja. Assalamualaikum. Jawab orang kafir itu waalaikum. Waalaikum itu celakaan. Hah? Apa celakaannya itu? Enggak. Selamat pada engkau, ya engkau juga. Itu maknanya. Assalamualaikum waalaikum. Nah ini alaikum juga engkau begitu. Tapi masih jawab sampai salah. Bahkan Nabi begitu mengajarkan. Namun kata Nabi, janganlah memulai salam kepada orang kafir. Namun jika orang kafir salam ke kita duluan, maka jawablah waalaikum. Kafir enak mentok. Waalaikum. Namun jika orang muslim mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan jawab waalaikum. Sangat kafir je. Cukup ini waalaikum untuk orang kafir. Muslim jawablah penuh. Waalaikumsalam. Berlengkap warahmatullah. Boleh enggak ada ta'alanya? Kayak lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ini kan penambahan untuk kemangat dan sebuah budayanya kekon. Nabi mencontohkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Nabi contohkan.
tanpa kata ta'ala, walaupun nggak makna ini. Namun ini kata ta'ala ini kan penambahan belakang ini, kok hana lah kok. Bambanya nah, ada ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, ta'ala panjang dah, tanpa saya ta'ala wa barakatuh. Yang kain juga adalah kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Namun Nabi menggunakan dalam bahasa Assalamualaikum dengan penambahan kata ta'ala. Ya, Bapak, Ibu yang luntur hormati, silakan yang mau bertanya, ikut sambung. Masih kita di akhlak kepada orang kafir. Ya, sambil pertanyaan, di poin yang ke-6 ini, adamu idaihi fi malihi wa damihi wa irdihi. Orang kafir juga tidak boleh kita ini menyakitinya. Yang pertama, yang kedua merampas hartanya. Yang ketiga menghalalkan darahnya. Dalam hal ini hadis ayat menjelaskan. Contoh Al-Maidah ayat 32. Apa kata Allah? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang, baik dia muslim maupun dia kafir, tanpa sebab, artinya dia nggak mencuri, nggak memerangi kita, nggak merampas kita, kalau kita bunuh dia, maka orang membunuh ini seakan-akan dia membunuh orang yang ada dunia ini atau semua manusia. Faka'annama qatalan nas jami'an. Maka tengok ayatnya, bunyinya ini seorang lagi, ini Al-Maidah 32. Bunyinya man qatala nafsan, barang siapa membunuh, menghilang satu nyawa. Nafsan dalam ayat ini ditulis dengan kata nakirah tanpa alif lam. Maknanya dia untuk umum, general ini. Barang siapa saja yang membunuh seseorang tanpa sebab tadi, dia nggak berzina, dia nggak mencuri apa-apa gitu misalnya, barang kita juga kita bunuh dia, maka orang ini seakan-akan sudah membunuh semua orang yang ada dunia ini. Ini ayat. Terus juga firman Allah dalam surah Al-An'am 151, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq. Janganlah menghilangkan nyawa, janganlah membunuh orang yang Allah haramkan. Tapi jikalau orang kafir memerangi kita, udah boleh, dah halal. Tapi tukang sihir itu tidak benar apa boleh enggak? Iya. Tukang sihir ya, tukang guna-guna orang. Iya. Ini emang di Aceh udah mulai berkembang. Yang merokok hantam terdengar bahasa kolor hijau nyokana bahasa yang di Aceh. Kan dah puri malah macam, dah puri malah. Dah puri paham ya. Jadi kan yang kedua ini juga dukun. Memang di antara dosa yang besar adalah sihir. Karena ini dia juga menyekutukan Allah. Apa beda antara sihir dengan yang lainnya? Sihir menggunakan dia kekuatan jin. Artinya ahli sihir ini hamba-hamba jin. Ini hamba-hamba jin. Dan biasanya jin kan nggak mau gratis dia. Ada tumbal biasanya. Apa? Nah gitu kan. Namun Pak Marwan, yang keji ke masalah adalah membuktikan bahwa orang ini dia pelaku sihir. Membuktikan ini. Buktikan ceritanya begini, Ustaz. Ini ada, saya udah lihat ini. Aku dirajang sama dulu di Rupiah. Oleh orang itu dia mau putus. Namanya siapa dan pernah dikasih tahu. Iya. Namun Pak orang kan, alangkah indah salahnya kita bahas memang ahli jin ya. Namun bukannya kon ahli jin masalahnya. Jadi nggak jawab secara panjang gimana jin bentuknya. Yang paling menjawab secara umum dalam kitab dialog dengan jin muslim sampaikan tuh seperti apa jin-jin ini. Emang jin paling galak itu bid ketika matahari tenggelam mau maghrib. Ini bahasa dalam kitab dialog dengan jin muslim. Jadi jin ini tadi ini paling galak itu bid nyawa tadi. Yang kedua, jin juga paling galak tempat-tempat yang dorok. Kamar mandi, solokan macamnya paling dorok.
Dan jin juga punya kelebihan, dia merubah wujudnya. Dan orang paling galak dia adalah anjing dan kucing dan ular lagi. Namun ada sebuah jin yang mampu merubah wujud dia kecuali dengan bentuk Rasulullah, namanya jin karin. Jin karin ini jin mampu merubah wujud. Misalnya benar di umur seorang benar. Udah kita bumikan ini. Malam muncullah malam ini. Kantang udah mati benar mereka dengan jin karin. Menyerupai orang itu. Namun Cik Marwan, kalau mau lebih panjang ini tentang jin, yang pada hai pawang jin ya. Yang pada pawang jin jelaskan bagaimana bentuk-bentuk jin-jin yang mana kan. Terima kasih Pak Marwan. Silakan yang mau bertanya, nawati cuti mau. Silakan. Ya, ini sangat menarik sekali ini. Karena secara fikih, secara hukum kita ini bunyi ayat wala tunkihul musyrikat. Jangan pernah menikahi orang-orang yang musyrik. Artinya yang non-Islam. Bahkan ayat menggambarkan seorang hamba saya yang goh merdeka, yang hitam warna kulitnya mungkin, itu lebih baik ketimbang orang yang musyrik walaupun lagaknya. Ini gambarannya nih. Karena kata Allah, wala abdah khairun, abdah mukminah khairun minal musyrikah. Namun juga Al-Quran menjelaskan yang boleh dinikahi adalah ahlul kitab. Mereka ini yang punya kitab. Maka masalah kita yang Imam Muslim berurusan, apakah Nasrani dianggap dengan ahlul kitab? Ataukah al-Yahudi dianggap dengan ahlul kitab? Atau mentong atau mentong kira-kira orangnya yang ahlu kitab. Maka kajian ini perlu kajian lebih pahala muslimnya lanjut malamnya lebih malamnya punya pertanyaan bahwa apakah sampai hari ini masih ada enggak ahlu kitab? Karena ini agama, enggak boleh kita ini menikahi yang dia musyrikah, artinya yang di luar agama Islam. Namun yang dibolehkan adalah ahlul kitab. Ahlu kitab juga orang yang awalnya bukan beragama Islam. Dulu dipahami ahlu kitab ini yang memahami kitab Injil, memahami kitab Taurat. Itu dulu. Masa Musa alaihissalam, masa Isa alaihissalam, ini ahlu kitab. Nah, apakah hari ini yang non-muslim ini termasuk enggak ahlu kitab? Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang perlu kajian dalam ini Bang Muslim. Terima kasih banyak. Namun maaf malamnya. Yang pertama kita perlu kaji dulu ini secara kitab. Apa masih ada enggak hari ini yang tersisa ini ahli kitab yang boleh kita nikahi? Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita ini baru setengah ini dari adab kepada orang kafir. Berarti masih pertemuan tuh. Membahas ini sekaligus kita pending pertanyaan Bang Muslim tentang ahli kitab. Insyaallah dijawab pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau kekurangan atas tim di Kafarah Majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.